Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Toding Alo dengan NIM E281213440. Di sini saya akan membawakan materi mengenai siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu adalah proses perpindahan air di bumi. Siklus hidrologi secara sederhana merupakan proses peredaran air dari laut ke atmosfer melalui penguapan, kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan, mengalir di dalam tanah menuju permukaan tanah, dan menjadi sungai yang kemudian mengalir kembali ke laut. Kemudian, di dalam ilmu hidrologi sendiri terbagi lagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, potamologi. Potamologi tersebut merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari aliran air, khususnya aliran-aliran yang terjadi di permukaan. Kemudian, yang kedua adalah limnologi. Limnologi sendiri merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari berbagai permukaan air yang tenang seperti pada danau. Kemudian yang ketiga, kriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang air padat seperti pada es dan salju. Lalu yang keempat adalah geohidrologi, merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air yang berada di dalam tanah. Kemudian yang kelima adalah hidrometeorologi, merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air berwujud gas yang terletak di udara. Jadi, di ilmu hidrologi itu ada terjadi dari lima, ada yang terjadi di permukaan, ada yang ada di danau, ada yang seperti es dan salju, kemudian ada yang berada di dalam tanah, dan juga yang terletaknya di udara. Kemudian, siklus hidrologi sendiri tak hanya bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan air, namun juga bisa menjaga intensitas hujan. Tak hanya itu, siklus air juga turut menjaga cuaca dan suhu di bumi agar semuanya tetap teratur. Siklus air ini juga turut membantu keseimbangan ekosistem serta menjaga semua lingkup kehidupan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Lalu, siklus ini juga melewati proses yang panjang sebelum akhirnya terus berlangsung tanpa henti. Siklus hidrologi sendiri memiliki kesembilan tahap, melalui dari evaporasi sebagai tahap pertama, kemudian terjadi respirasi, lalu terjadi lagi kondensasi, lalu evapotranspirasi, dan sublimasi. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah tahap adveksi, tahap runoff, tahap presipitasi, dan tahap yang terakhir adalah infiltrasi. Nah, kemudian siklus hidrologi terjadi melalui beberapa proses yang telah dijelaskan tadi, ada 9 yang dipengaruhi oleh gejala meteorologi dan klimatologi. Di antaranya yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi merupakan air yang berubah menjadi gas melalui penguapan dari berbagai sumber air seperti danau, sungai, laut, dan sebagainya. Kemudian transpirasi. Transpirasi merupakan tumbuhan mengeluarkan uap air melalui daunnya. Kemudian yang ketiga adalah evapotranspirasi, kombinasi dari evaporasi dan transpirasi. Kemudian kondensasi, uap air uap air berubah menjadi titik-titik air atau penggembunan karena penurunan suhu. Kemudian yang terakhir adalah infiltrasi, merupakan air meresap ke dalam tanah, kemudian melalui pori-pori tanah.
Nah, jadi ini adalah gambar bagaimana itu siklus hidrologi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, di sini ya yang pertama adalah evapotranspirasi yang akan naik, kemudian berubah menjadi terjadi transpirasi, lalu terjadi kondensasi, lalu prepitisasi dan infiltrasi, kemudian masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan menjadi lagi kembali air permukaan. Kemudian, berdasarkan jalur yang dilalui air, siklus hidrologi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, siklus pendek. Siklus pendek merupakan penguapan terjadi di permukaan laut dan membentuk awan. Kemudian terjadi hujan di bawah laut. Yang kedua adalah siklus sedang. Penguapan dapat terjadi baik di laut maupun di daratan, dan awan terbentuk. Awan tersebut terbawa angin ke daratan, menyebabkan hujan di daratan. Air mengalir kembali ke laut melalui sungai permukaan. Kemudian yang ketiga, siklus panjang. Penguapan terjadi di permukaan laut dan awan terbentuk. Awan tersebut membawa angin ke daratan, menyebabkan hujan di daratan. Air mengalir ke laut melalui sungai permukaan dan aliran bawah tanah. Nah, itulah dia penjelasan yang saya bawakan sedikit mengenai bagaimana itu siklus hidrologi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih.